Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai mengering terlebih dahulu sungai Efrat. Keringnya sungai Efrat akan menyebabkan munculnya atau ditemukannya gunungan emas yang ada di negeri Irak, yang menjadikan kaum lelaki di muka bumi ini akan berlomba-lomba ke sana untuk memperebutkan gunung emas tersebut, dan mereka berperang. Dalam setiap 100 orang yang berperang akan terbunuh 99, satu yang tersisa hidup dari 100 setiap 100 orang. Nah, kaum muslimin, kenapa di zaman Donald Trump memperbanyak memasukkan tentara hari ini ke Irak? Ditambah lagi dari 5.000, 10.000, 20.000 terus ditambah. Bapak tahu rahasianya? Benar kata Rasulullah, ketika sungai Efrat mengering akan ditemukan gunung emas. Laki-laki yang ada di muka bumi dari berbagai negara berdatangan membawa senjata-senjata mereka ke sana. Perang besar akan terjadi memperebutkan gunung emas itu. Kaum muslimin, di sini juga kita menyaksikan apa dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Efrat mengering di negeri Irak. Apabila dia mengering akan ketemu nanti gunung emas, kata Rasulullah. Tidak akan terjadi kiamat sampai sungai Efrat mengering terlebih dahulu. Sejak 2014, bulan Maret 2014, apa yang dikatakan oleh NASA Amerika di New York Times pada tanggal 12 Februari 2013 jadi kenyataan bahwa sungai Efrat mengering di 2014. Sampai hari ini sungai Efrat sudah tidak lagi berair sedikit pun. Ternyata New York Times sudah mengumumkan di 2013 tanggal 12 Februari bahwa sungai Efrat menurut NASA sudah susut airnya, mengurang airnya 60%. Kata mereka 2014 sungai Efrat kering total. Kering sudah sekarang 100%. Sungai terbesar di Timur Tengah itu ada 3, Nil, Tigris, dan Efrat. Dan Efrat itu induknya atau sumber kepalanya adalah di Turki, lehernya di Syria, bodinya di Irak, ekornya di Iran. Sungai ini sekarang sudah tidak bisa lagi dinikmati oleh umat manusia di negeri Irak. Kaum muslimin yang kami muliakan, Masya Allah. Dan apa yang dikatakan oleh George Bush membuktikan hadis Nabi. Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai mengering terlebih dahulu sungai Efrat. Keringnya sungai Efrat akan menyebabkan munculnya atau ditemukannya gunungan emas yang ada di negeri Irak, yang menjadikan kaum lelaki di muka bumi ini akan berlomba-lomba ke sana untuk memperebutkan gunung emas tersebut, dan mereka berperang. Dalam setiap 100 orang yang berperang akan terbunuh 99, satu yang tersisa hidup dari setiap 100 orang. Setiap mereka berkata, semoga satu orang yang bertahan hidup itu sayalah orangnya. Di hadis yang lain, Nabi mengisyaratkan ketidaksukaannya kalau umatnya ikut berperang di sana demi memperebutkan gunung emas tersebut. Ibadah Allah yang kami muliakan, sungai Efrat sudah kering. Dan ini tidak bisa ditutup-tutupi. Juga tidak bisa direkayasa keringnya sungai Efrat. Dan George Bush, masih ingat George Bush? Masih? Siapa makhluk ini, Pak? Presiden Amerika Serikat sebelum digantikan oleh Barack Obama berpidato dengan penuh semangat di depan gedung putihnya dan berkata, satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di negeri Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas tersebut aman dari tangan-tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Setahu kita yang penjahat itu siapa? Kaum muslimin, subhanallah, hadis Nabi sudah jadi kenyataan. Kalau nggak sekarang, zamannya kapan lagi? Saya bertanya, kalau nggak sekarang, zamannya kapan pernah sungai Efrat kering total seperti sekarang? Dan sudah berapa tahun? Sejak 2014 loh. Sudah berapa tahun? Kalau keringnya cuma sebulan 2 bulan, bisa jadi dia mengalir lagi. Nah, ini sampai sekarang kering. Dan ada yang unik. Kenapa bulan Maret, bulan April 2014 135.000 pasukan darat Amerika Serikat yang berserakan di seluruh negara-negara Teluk tidak jadi ditarik oleh Barack Obama ke Amerika, padahal membiayai mereka sudah tidak sanggup lagi Amerika, tapi tetap dipertahankan di Timur Tengah. Kenapa setelah Donald Trump? Setelah Donald Trump naik, kenapa Amerika hari ini dengan keadaan kondisi ekonomi yang sangat parah menambah budget militer dan budget perang mereka? Ya, dan ini menjadikan mereka negara yang terparah lilitan utangnya. Nah, kaum muslimin, kenapa di zaman Donald Trump memperbanyak memasukkan tentara hari ini ke Irak? Ditambah lagi dari 5.000, 10.000, 20.000 terus ditambah. Bapak tahu rahasianya?
Benar kata Rasulullah, ketika sungai Efrat mengering akan ditemukan gunung emas. Laki-laki yang ada di muka bumi dari berbagai negara berdatangan membawa senjata-senjata mereka ke sana. Perang besar akan terjadi memperebutkan gunung emas itu. Sedangkan Freeport kita saja, emas Freeport kita saja sudah akan menjadikan dua negara besar ini, Amerika dan Cina, siap saling pesta perang, dan itu di tanah air kita. Negeri kita jadi tempat perang. Nah itu hanya Freeport. Bagaimana dengan gunung emas yang ada di Irak? Seluruh dunia akan, dan nanti kamu akan terbelah menjadi dua belahan besar di akhir zaman, kata Nabi. Blok timur, blok barat. Kamu akan berdamai dengan blok barat. Diajak damai oleh mereka. Lalu kamu menyatukan kekuatan dengan blok barat. Kamu akan berperang memerangi musuh bersama di blok timur. Allah akan kalahkan mereka di tangan kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Barat ketika itu berkata, di Syria, di Damaskus, sambil mengibar-ibarkan benderanya, kemenangan ini adalah kemenangan kaum salib. Padahal mereka kolaborasi dengan dunia Islam, tapi mereka mengumumkan kemenangan adalah kemenangan salib. Maka terjadilah perang antara kalian dengan Barat, dan Allah menangkan kalian. Perang itu dikenal oleh dunia Barat dengan sebutan di kitab Taurat, di kitab Injil dengan perang Armageddon. Kalau dalam hadis disebut dengan Malhamah Al-Kubra, dan itu terjadinya nanti di Syam, tepatnya di Syria, Ghutah, A'maq, dan Dabiq. Kaum muslimin yang kami muliakan, hari ini kita melihat arah dunia menuju ke situ. Arah dunia sekarang sedang menuju kepada perpecahan dan peperangan besar. Ada nggak masuk ke bapak masing-masing, ke ibu-ibu di Androidnya, tentang pidato terakhir Donald Trump yang akan melakukan kunjungan perdamaian, kunjungan damai ke Arab Saudi, ke negeri Arab lainnya. Mereka adalah sekutu kami di dunia timur. Kita akan membuatkan kekuatan kita menjadi kembali nyata, bla 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 bla. Inilah kunjungan terindah yang pernah ada sepanjang sejarah Amerika, kata Donald Trump. Ada dengar nggak? Ada dengar nggak? Padahal sebelum dia naik, apa ancamannya dengan dunia Islam? Apa ancamannya kepada dunia Islam si Donald ini? Dan ancaman itu dia buktikan, Pak. Baru saja dia naik, sudah mulai dilakukan ini. Bahkan ada masjid di Amerika yang diratakan dengan tanah. Sudah mulai. Kemudian bagaimana ancaman-ancamannya dia wujudkan. Dan sekarang dia melihat bagaimana harus bersatu dengan dunia Arab atau dunia Islam. Maka lihat, hadis Nabi akan jadi kenyataan. Kamu akan diajak berdamai oleh Rum, dalam hal ini Amerika dan Eropa. Lalu kamu akan memerangi musuh bersama di blok timur, yaitu Rusia, Cina, India, Iran, dan semua kekuatan blok timur akan perang besar melawan blok Islam dan Barat. Kaum muslimin, lihat, sebentar lagi, kalau sudah begitu kenyataannya, lalu di fase keempat ini, apa yang harus kita lakukan, wahai para pemuda? Apa yang harus kita buat, wahai generasi muda? Ibu-ibu, apa yang harus ibu lakukan? Sementara kata Rasulullah, yang paling panjang umurnya adalah ibu-ibu. Dalam artian apa? Di fase keempat yang paling banyak tersisa hidup itu kaum ibu-ibu, Bu. Di mana laki-laki jumlahnya 1/50. Pada kemana kita semua? Sudah di alam barzakh. Semoga saja kita lagi cerita nanti di taman surga sambil menunggu kiamat. Taib kaum muslimin, ini akhir zaman. Di masa ini akan banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Dan di masa ini memang kaum lelaki yang paling banyak berpindah ke alam barzakh.